Ada T, ada A, ada M. Itu singkatan yang suka saya bilang. T-nya apa, Naila? Total. A-nya? Average. M-nya? Marginal. Berikutnya, Bigel. Kalau total udah tahu lah ya, jumlah. Kalau average? Rata-rata. Kalau marginal? Lupa, Pak. Oke. Salsa, kalau marginal? Nggak tahu, Pak. Baik. Arin, kalau marginal? Tambahan. Ya, marginal itu adalah tambahan ya. Jadi total atau jumlah, rata-rata sama marginal. Nah, yang akan kita pakai huruf depannya, kita akan pakai C dan kita akan pakai R. Cost dan revenue. Dua-duanya akan kita berpengaruh terhadap ini. Ada TC, ada TR, AC, AR, MC, MR. Kita mulai dulu dari TC. Balik lagi ke Abil, rumusnya. Fixed cost plus variable cost. Fixed cost plus variable cost. Berikutnya, Naila, AC. Rumusnya, Pak. Ya. AC TC per Q. Oke, kalau kita ngikutin ini dulu, berarti tinggal ditambahin depannya ya. AFC tambah AVC. Karena tinggal nambahin average-nya. Oke, berikutnya 3, rumusnya MC. Turunan TC. Ya. Turunan TC. Ini yang basicnya ya, atau salah satunya. Mari kita bicara rumus yang lain. Sasa, dari TAM, kamu mau nambahin rumus yang mana? Yang TC, dari maksudnya gimana, Pak? Dari TAM, kan ada rumus-rumus yang lain selain yang ini. Iya. Mau nambahin yang mana? TC aksen. Gitu bukan sih, Pak? TC aksen udah turunan TC. Ada lagi yang kamu tahu? Oh, selain TC ACMC. Ya, selain ini, maksudnya selain rumus ini, kan MC tuh kayaknya ada 2 rumus kan? Nah, apa satu lagi? Oh, delta TC per delta Q. Ini. Hari, apa lagi? Yang TC. Apa? TC sama dengan AC dikali Q. Oke. Terus berikutnya, balik lagi ke Abil. Ada lagi, Bil? Itu yang average cost. Ini, Pak. TC per Q. TC per Q. Oke. Naila, ada lagi? Udah, Pak. Yang rumus AFC, AVC bisa masuk ke situ, Pak. Nah, kita tambahin ya. Apa? AFC sama dengan FC per Q. AFC sama dengan FC per Q. Berarti
A VC per Q. Gitu ya. Oke. Ada lagi, Naila? Atau itu Pak, yang AFC AC dikurangin AVC. AFC, oh ini tinggal dirubah aja ya. Iya. Tinggal ruas, ini tinggal masuk. Itu ya, bisa dirubah-rubah. Ada lagi, Naila? Udah. Udah. Yang lain? Ada yang mau nyantumin lagi rumus selain yang ini? Di catatannya mungkin ada yang lain? Kalau BP gitu gimana Pak masuk rumus? BP. Break, Apa? break even point. Ya, nanti break even point dikombinasi ya. Ini kita sekarang bahasnya yang C dulu. Ada lagi yang mau nambahin? Nah, kalau nggak ada lagi yang mau nambahin, silakan boleh difoto atau screenshot dulu. Sekarang kita coba mengerjakan nomor 4. Dan nomor 9. Nomor 4 dan nomor 9. Oke. Sebelum kita masuk nomor 4 sama nomor 9, mari kita pahami dulu kira-kira istilah yang belum kalian tahu. Ini tadi udah jumlah biaya, berarti ya total biaya. Ini berarti biaya rata-rata, ini berarti biaya marginal. Sekarang yang ini nih, FC ditambah VC. Keranti, FC apa? Variable cost. F. Oh, FC. Fixed cost. Maaf Pak, saya F sama V sering kebalik. Oke. Oh, saya ingat Pak, lagi satu tuh persamaan P sama Q itu. Persamaan P sama Q maksudnya P kali Q. Bukan kalau misalnya, oh fungsi. Yang mana nih? Untuk buat fungsi P sama, cos sama Q. Q sama C. Apa ada rumusnya maksudnya? Fungsinya itu loh Pak. Fungsinya nanti biasanya TC bentuknya fungsi. Nanti saya kasih contoh ya. Kita coba dulu ya. Ada fixed cost sama variable cost. Ariel tahu kalau fixed cost apa? Biaya tetap. Berarti kalau variable cost biaya variabel atau biaya berubah ya. Jadi dia dipengaruhi, kalau yang tetap tidak dipengaruhi quantity, kalau ini dipengaruhi quantity. Nah, nanti misalnya pernah muncul kayak begini. PC sama dengan 500 tambah 40 Q tambah 3 Q kuadrat. Oke. Ini dalam bentuk fungsi. Bigel, yang mana yang FC, yang mana yang VC? Yang 500-nya FC, yang ada Q-nya VC. Sip. Itu ya. Jadi kalau tidak ada Q-nya, berarti dia fixed cost karena tidak dipengaruhi quantity. Kalau yang ada Q-nya, berarti dia variable cost karena dipengaruhi quantity. Silakan, ada istilah yang belum kalian tahu dari catatan ini? Silakan ditanyakan. Sudah Pak. Sudah? Oke. Sudah. Sekarang jam 17 lebih 10.
nomor 4, dan nomor 9. Kita coba dulu 1,5 menit, berarti 3 menit ya maksimal. Sampai 17.13. Silakan berpacu dengan waktu. Sampai 17.13, silakan. Nomor 4 sama nomor 9. Cukup ya. Jadi karena waktu kita tinggal kurang dari 3 bulan, maka kita selain di samping ngerjain soal, kita coba berpacu dengan waktu ya. Ariel bisa dapat dua-duanya? Suara saya kedengeran kah, Ariel? Saya cuma nomor 4, Pak. Oke. Tania, nomor 4 dapat jawabannya? Dapat, Pak. Apa jawabannya? Aku yang A. 1000. Ariel, jawabannya apakah sama atau beda? Yang apa? 1000. Oke. Ariel pakai rumus apa? Kalau Ariel ini penghitungnya yang 30 juta kurangi 25 juta. Jadi kalau di sini pakai rumus yang mana? Yang total cost. Total cost. Yang ditanya apa? Oh, marginal cost, Pak. Ya,
Berarti ini ya, MC. Yang dipakai rumusnya yang delta TC per delta Q. Jadi ada dua biaya di situ, terus ada dua kuantiti. Yang lain apakah ada jawabannya beda dari 1000? Kalau ada yang beda saya bahas, kalau semuanya sama 1000, biar mempersingkat waktu, saya anggap ada bisa. 1000 semua sama? Oke, berarti saya anggap bisa ya. Rumusnya pakai rumus ini, delta TC per delta Q. Jadi di situ biayanya ada dua, 25 sama 30 juta, kuantitinya ada dua, 10.000 sama 15.000. Tinggal kalian selisihkan, terus kalian bagi. Lanjut nomor 9. Jawaban Gilar apa 9? Belum dapat, Pak. Belum. Oke. Bigel nomor 9? Belum dapat, Pak. Tapi kayaknya A. A. Iya. Oke. Sasa nomor 9? Salah siapa? Ya, Sasa. Tapi nggak tahu benar atau salah, aku jawabannya B. B. Oke. Jawaban Naila? Aku A. Oke. Biaya untuk kayu yang digunakan dalam pembuatan pensil termasuk biaya variabel. Nah, lihat dari pengertian ini nih. Biaya variabel adalah dipengaruhi oleh kuantiti. Nah, sekarang kalian pikirkan, kan kayu itu adalah bahan dasar, bahan baku buat pensil. Jadi semakin banyak pensil yang dibuat, berarti semakin banyak kayu yang dibutuhkan. Nah, ini berarti masuknya biaya variabel ya, karena dipengaruhi oleh kuantiti. Sebab penggunaan kayu akan semakin banyak apabila jumlah pensil yang diproduksi semakin banyak. Betul ya? Sesuai dengan pengertian tadi. Jadi jawabannya ini antara A atau B. Yang paling tepat adalah jawabannya A ya. Karena biaya variabel itu dipengaruhi oleh kuantiti. Sip, nomor 9 betul. Jawabannya adalah A ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 13. Terus nomor 16. Dan nomor 17. 13, 16, 17. 3 soal, kita kali 1,5. Berarti 4,5 menit. Sampai 17.23. Silakan. Nomor 13, 15, 13, 16, 17.
Cukup ya? Nanti bisa dapat tiga-tiganya? Bisa, Pak. Tapi saya nggak yakin yang nomor apa yang terakhir itu, Pak. Nggak masalah. Yang penting kita mencoba berpacu dengan waktu ya. Kan masalah salah benar mah juga di UTBK itu mah gimana penilaian kan ya. Yang penting kita bisa coba kerjain semua. Kita bahas dulu nomor 13. Gilar apa 13? Bisa, Pak. Gilar. Saya ini Pak, Silakan Rio. pernyataannya benar, sebabnya benar Pak. Jadi A atau B? Berhubungan Pak? Berarti A. Iya. Oke. Arin? 13? Aku D, Pak. Oh, beda ya? Iya. Kita cek. Dalam proses produksi biaya tetap rata-rata. Apa Arin biaya tetap rata-rata? Average fixed cost AFC. Ya, AFC. Tidak berubah meskipun ada kenaikan jumlah produksi. Sekarang Arin lihat di depan. AFC rumusnya apa? AFC per Q. Nah, kalau misalnya kuantitinya naik, nanti AFC-nya berubah nggak? Berubah. Berubah. Jadi jawabannya benar ya, Arin? Hah? Sorry, salah ya? Sorry. Kan itu di situnya tidak berubah. Ya, betul. Dalam proses produksi, biaya tetap rata-rata tidak berubah. Itu salah ya. Biaya tetap rata-rata berubah. Kenapa? Ini rumusnya. FC dibagi Q. Berarti kalau kuantitinya naik, ya otomatis AFC-nya akan berubah. Jadi salah ya statementnya. Sebabnya, dalam kegiatan produksi, biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah produksi. Benar ya? Biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh kuantiti. Jadi jawaban Arin benar, salah, dan benar. Dodol. Gitu. Jadi hati-hati, meskipun ini ada tulisan biaya tetap, tapi karena ini rata-rata, maka dia dipengaruhi oleh kuantiti. Ini rumusnya ya. Oke, 13 jawabannya Dodol. Kita lanjut berikutnya nomor 16. Silakan ambil jawabannya apa? Aku D, Pak. Naila jawabannya apa? Aku juga D. D. Yang lain, adakah yang belum perlu kita bahas? Karena ini dituntut kalian untuk mengembangkan rumus yang sudah ada di sini. Jadi kita tuh dikasih tahu AC-nya. Ini saya hapus dulu ya. Kita dikasih tahu AC-nya. AC-nya itu adalah 750 tambah 320 Q. Nah, yang ditanya MC. Nah, bagaimana kalian mengembangkan rumus yang ini sehingga kalian bisa mengerjakan MC? Kalau kita lihat di AC, rumusnya tuh ini. AFC, APC, sama TC per Q. Nah, rumusnya MC adalah turunan TC atau delta TC per delta Q.
Berarti kalau kita lihat, kalau kalian lihat di sini, kalian tuh dituntut untuk tahu TC. Turunan TC, berarti kalian harus tahu TC. Nah, gimana caranya kita mengetahui TC? Tapi AC yang diketahui. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. TC itu AC kali Q. Berarti 750 tambah 320 Q kali Q. Berarti 750 kali Q, 750 Q, 320 Q kali Q, 320 Q kuadrat. Udah. Barulah kita masukin ke rumus MC. MC itu adalah turunan TC. Ada yang masih belum bisa ngerjain turunan? Ada yang masih belum tahu ngerjain turunan? Ariel, sudah tahu ngerjain turunan, Ariel? Kayaknya bisa, Pak. Boleh dicoba, jadi turunannya apa, Ariel? Bentar, Pak, gimana? Ini kan turunan TC. Ini kan TC-nya udah ada. Ini kan. Nah, bisa Ariel bikin turunannya dari fungsi ini? Ini bukan, Pak. 750 tambah 640 Q. Ada. Itu ya. Nah, saya harap kalau yang belum tahu turunan bisa segera belajar ya. Jadi jawabannya tadi kata Abil Naila D ya. 750 tambah 640. Betul ya? Ada pertanyaan dari dua nomor yang sudah kita bahas? Kita lanjut yang berikutnya, 17. Ranti sudah nyoba 17 apa jawabannya? 17. Saya dapat benarnya itu yang pernyataan 2 sama 3. Oke, 2 dan 3 saja ya. Ya. Rania bisa dapat nomor 17? Apakah nge-lag? Udah. Tadi nge-lag. Aku Apa udah ya? dapat yang 2 benar. 2 benar, Yang 4-nya bingung. 4 bingung, yang lain? Udah itu aja. Kayaknya. Sip. Ataya bisa dapat 17 apa jawabannya? Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mari kita cek. Oke, ini saya hapus ya. Jadi sudah bisa ngerjainnya seperti ini. Jadi di situ diketahui TC. TC-nya 2Q kuadrat kurang 16Q tambah 54. Terus Q-nya 6. Mari kita cek pernyataannya satu-satu. Pernyataan yang pertama, AC sama dengan 2Q kurangi 16 tambah 54 per Q. Mari kita cek rumusnya. AC sudah ada. AC sama dengan TC per Q.
Berarti yang ini tinggal kalian bagi. Kita nggak langsung masukin 6 ya. Karena nanti kalau kalian masukin 6 ini jadi rancu. Kita tetap masukin seperti ini. Berarti 2Q kuadrat kurangi 16Q tambah 54 bagi Q. 2Q kuadrat bagi Q berarti tinggal 2Q doang. 16Q dibagi Q berarti 16. 54 bagi Q berarti 54 per Q. Oh, maksudnya 54 itu cuma perkinya itu cuma untuk 54, Pak. Cuman apa? Yang di pernyataannya itu cuma untuk 54 aja perkinya. Ya, 54 per Q kan? Saya kira kinya itu untuk semuanya, Pak. Jadi makanya saya rasa nomor 1 salah. Oh, oke. Cuman untuk ininya doang. Jadi nomor 1-nya benar ya? Itu untuk AC. Berikutnya MC 4Q min 16. MC 4Q min 16. Oke, ini sambil belajar ya. Tadi Ariel barusan saya tanya lagi Riel biar mantap. Tadi kamu mengerjakan yang MC itu rumusnya apa Riel? Pak, kenapa Pak ngalek? Sorry, yang MC tadi rumusnya apa? Delta C per delta Q. Hati-hati ya, bukan C delta TC ya. Oh, yep. Ini karena bentuknya fungsi, berarti pakai yang ini Riel. Pakai yang turunan TC. Nah sekarang Ariel coba turunin TC-nya. Sama kayak tadi. Benar ini jadi berapa? TC-nya yang ini. Jadi 2Q min 16. Ini maju ke depan Riel. 2Q kuadrat. 2 kali 2. 4. 4Q. Ininya jadi min 16 ya. Jadi nomor 2-nya benar ya? 4Q Juga, min. Pak. Kenapa? Berarti? 3 juga. Sorry apa? 3 juga, Pak. Ya. Yang 3 FC-nya sama dengan 54. Ini ya. Ini adalah FC. Karena dia tidak dipengaruhi kuantiti. Yang ini dipengaruhi kuantiti. Ini ya, sesuai kata-kata ini. Dipengaruhi kuantiti, berarti ininya variabel cost. Ini tidak dipengaruhi kuantiti, berarti fixed cost. 1, 2, 3, betul? Jadi tadi jawaban Antaya A. Mari kita cek yang 4-nya kenapa salah. Yang keempat, kita cek kenapa salah. AVC sama dengan 2Q kuadrat min 16Q. Pikir mau coba kenapa ini salah? Kan AVC itu rumusnya VC dibagi Q kan, Pak? Ya. Harusnya 2Q min 16. Yang ini tuh namanya VC. Ini tuh VC. Sementara ini tulisannya AVC. Bukan ya. Jadi ini nomor ini, yang nomor 4-nya salah. Nih, 2Q kuadrat min 16Q itu VC. Ya silakan Bigel. Ini VC. Sementara ini AVC. Jadi itu kesalahannya yang nomor 4. Jadi betul jawaban Ataya 1, 2, 3.
Oke, itu soal-soal UTBK berkenaan dengan kos. Jadi kurang lebih tadi ada 5 nomor yang sudah kita kerjain yang pernah muncul di UTBK. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya hapus? Cukup? Oke. Sekarang kita gambar kurvanya ya. Jadi kita mengenal ada T, ada A, ada M, ada F, ada V, terus ada AF, ada AV. Nah, kita coba gambar kurvanya ya. Karena kurvanya juga pernah muncul. Pak, Ya, saya tuh masih rada nggak paham tuh yang di siklus akuntansi itu loh Pak. yang mana? Jurnal bolak-balik itu Pak. Penutup di mana taruh debit kredit. Di mana taruh debit kredit maksudnya? Ya pokoknya itu Pak, siklus akuntansi itu Pak. Membingungkan begitu ya Pak. Oke, nanti kita coba ini ya. Kita beresin dulu yang ini ya. Kalau ini tuh kayak masih bisa masuk gitu Pak di akal. Saya tuh masih nggak dapat konsepnya kenapa ini di debit, kenapa ini di kredit. Oh, oke. Iya gambarnya ya. Jadi ini yang pernah muncul di soalnya. Jadi kalian tuh ditanya yang bentuk huruf U itu cuma 3 ya. Kalau di sini ya. AC, AVC, sama MC. Sementara AFC itu tidak membentuk huruf U. Ini juga sama, tidak membentuk huruf U. Yang kedua, si MC ini MC, dia motong AVC sama motong AC di titik minimum. Titik minimum itu maksudnya titik paling bawahnya ya. Itu titik minimum. Gitu. Itu memotongnya di situ. Coba kita cek.
soal yang pernah muncul. Nomor 5, nomor 8, dan nomor 10. Karena ini bukan hitungan, jadi bisa aja 1 menit ya. 5, 8, 10. Sampai 17.47. 5, 8, 10. Silakan. Pak, kurva TVC apa itu, Pak? Kurva apa? TVC. TVC. Heeh. TVC. VC maksudnya itu. Heeh. Ini kurvanya, VC. Total variable cost. Heeh. Iya sama dengan VC. Oh. Jadi boleh ini TVC, TFC boleh sama aja. Oke, Pak. Baik. Kenapa bentuk kurvanya gitu, Pak? U. Apa? Kenapa bentuk kurvanya itu U, Pak? Yang ini, Ya, kok bentuknya bisa gitu, Pak? karena kan nanti yang bentuk U ini kan nanti kan karena dia dipengaruhi oleh kan rata-ratanya ya. Jadi kalau rata-ratanya nanti kan tergantung kuantitinya kan. Jadi kalau nanti kita gambarin secara ini ya, hitungan-hitungan detail, itu nanti bentuknya pasti begini. Jadi kalau ditanya kenapa, ya ini sebenarnya hasil perhitungan. Sama kayak waktu itu yang kurva demand.
Kan ada yang nanya tuh, kenapa bentuknya begini? Karena kalau nanti kita gambar hitungannya, nanti tuh pasti hitungannya bakal begini. Sesuai dengan hukum permintaan, makanya nanti ditarik garis lurus. Beginilah bentuknya. Ini juga sama. Jadi ada hitungan, nanti kalau ditarik garis, nanti modelnya akan begitu. Begitu kan. Oke, Pak. Cukup ya? Kita bahas yang pertama nomor 5. Silahkan. Nomor 5, Rania apa? Rania, apakah sudah terdengar? Oke, kita skip dulu ya. Gilar, nomor 5 jawabannya apa? Bukan, Pak. Sorry, Elang? Ya, Oke. Arin, jawabannya nomor 5 apa? Aku bebek. Bebek. Oke, mari kita cek ya. Nomor 5. Yang A, MC sama dengan TC per Q. Menurut Ariel ini benar salah? Yang A. Yang A kayaknya salah, Pak. Ariel tahu yang benarnya apa? Bapak, maaf, itu katanya Rania laptopnya mati. Ya, oke. Ini Pak, MC delta TC per Q. Per delta Q, Real. Oh, delta Q. Jadi itu yang salahnya yang A ya. Yang B tadi kita skip dulu. Yang C. Bigel tahu apa salah atau benar? Harusnya ditambah kan Pak? Ya, harusnya ditambah FC tambah VC. Yang D. Salsa tahu apa salahnya? Sebentar, Pak. Yang D, Pak. Ya, yang Dodol. Soalnya AFC kan itu dari kiri atas turun ke bawah. Ya, kalau yang horizontal tuh ini. Ini namanya horizontal. Ini namanya FC. Bukan AFC. Nah, sekarang kita cek jawaban Gilar atau jawaban Arin. Gilar, kurva AVC naik dari kiri bawah. AVC itu yang ini, Gilar. Jadi bukan dari kiri bawah. Nah, yang dari kiri bawah tuh ini, VC. Dari kiri bawah, terus ke kanan atas, dimulai dari titik origin. Titik origin itu titik 0. Nah, ini namanya VC. Kalau AVC yang ini. Jadi yang ini salah ya. Ya udah, berarti jawabannya yang Arin pasti yang benar, yang B. AFC sama dengan AC dikurangi AVC. Yang tadi ya. Kan rumusnya tadi AC sama dengan AFC ditambah AVC kan. Nah, kalau kita pindah ruas, misalnya ini AFC-nya tetap di sini, berarti ini yang pindah kan? Berarti AC dikurangi AVC. Jadi jawabannya benar, bebek. Itu yang nomor 5. Terus yang berikutnya nomor 8. Nomor 8 jawaban Naila apa? Bapak, maaf tadi aku masih nggak ngerti yang AFC itu berarti berbentuk U atau yang horizontal tuh FC kan? Ini horizontal FC. Berarti AFC kalau dia dari kiri atas ke kanan bawah aja, tapi dia nggak bentuk U. Dia cuma ini 3 aja.
MC, AVC, AC. Ini yang bentuknya U. Gitu. Jadi yang bukan U, AFC, FC, VC, TC itu bukan U. Berarti Gitu, Nay. nomor 8 yang A. Nomor 8 katanya yang A. Berikut ini hal-hal yang dianggap benar kecuali iya. Jawabannya A. Karena AFC itu bukan horizontal. Yang horizontal itu yang ini. Benar. Jadi jawaban nomor 8 jawabannya A. Nah, mari kita bahas ya ini sebagai tambahan buat kalian. Berarti BCDE-nya benar. Kita cek B. Kurva MC memotong kurva AVC di titik minimum. Ini saya udah tulis ya. MC memotong AC dan AVC di titik minimum. Jadi yang B-nya benar. Yang C, kurva TVC naik dari kiri bawah ke kanan atau dimulai dari titik origin. Ini yang tadi yang saya jelasin. Ya, VC, TVC sama ya. Ini yang tadi saya jelasin. D, kurva AC berada di atas kurva AVC. Benar ya? Kurva AC itu ada di atasnya AVC. E, AC sama dengan AFC tambah AVC. AC sama dengan AFC tambah AVC. Jadi nomor 8 betul, jawabannya Naila A. Nomor 10, berarti silakan. Ataya, apakah sudah ready? Belum. Salsa, berarti silakan nomor 10 apa? Aku jawabannya E, Pak. Ya, semua kurva berikut ini berbentuk U kecuali. Kecuali itu berarti yang bukan U. Kalau AC ini U. Yang E, Pak, ATC. ATC itu berarti AC kan? Oh, Kan average total cost, average total cost sama. oh. Berarti, bentar. AVC udah U. AFC, Pak. Ya. Jadi yang C sama yang E itu sama ya. Yang C kan bilangnya AC. Yang E kan bilangnya ATC. Jadi AC sama ATC itu sama aja ya. Gitu. Marginal itu U. AVC juga U. Berarti kecualinya AFC. Tadi ya yang dibilang sama Naila juga di jawaban 8. Oke. Untuk cost kita cukupkan dulu. Ini kurvanya. Silahkan buat yang belum screenshot, silahkan boleh di screenshot dulu. Sekarang kita akan masuk ke R, revenue. Oke, Rania. Oke, sudah di screenshot? Bapak, Ya, Miguel. tadi nomor 10 apa? Soalnya di aku macet-macet, Pak. Nomor 10 jawabannya AFC bebek. Oh, oke, Pak. Makasih. Oke. Saya hapus ya. Sekarang kita masuk ke R. Jadi sama juga, ininya harus sum. Total, average, marginal. Ini tinggal kita masukin R, R, R. Rumusnya adalah P kali Q, TR per Q. Untuk MR-nya, turunan TR, atau delta TR per delta Q. Kita sekalian aja ya untuk kombinasinya.
Untuk kombinasinya ada 3, ada BEP yang tadi sempat dibilang Ranti, itu TR sama dengan TC. BEP itu titik impas, break even point. Terus yang kedua, laba atau rugi, itu TR min TC. Yang ketiga, laba maksimum atau rugi minimum. Rumusnya MR. Itu ya, jadi kombinasinya ini untuk R-nya, ini kombinasi R sama C. Jadi kita beres satu materi. Nah, tadi kita coba lanjutkan pembahasannya. Kita mulai dulu dari laba maksimum. Ini boleh di screenshot dulu aja buat yang butuh. Oke, saya akan jelaskan yang laba maksimum. Lihat nomor 3. Silakan dilihat nomor 3 yang laba maksimum. Sudah ya, ini saya bisa hapus ya. P-nya itu price, Q-nya itu quantity seperti biasa. Ini juga kalau tadi TC per Q, ini sekarang jadi TR per Q. Kalau ini delta TC, tadi sekarang delta TR. Jadi tinggal dirubah sedikit. Mari sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Di nomor 3 itu kita dikasih tahu ada P sama dengan 24 min 0,4 Q. Terus ada TC sama dengan 0,1 Q kuadrat tambah 4 Q. Yang ditanya adalah laba maksimum. Ini rumusnya laba maksimum. Yang diketahuinya cuma ini. Dan tadi kita sudah dibahas ya. Coba diulang ya. Salsa, rumus MR. Turunan TR. Berarti rumus MC. Turunan TC. Ya. Berarti ini sekarang Salsa bisa ngerjain ya. Turunannya. Berarti turunannya apa Salsa? 0,2 Q. Plus 4. Sip. Itu turunannya. Nah, untuk MR adalah turunan TR, tapi di sini kita nggak dikasih tahu. Gitu. Apa Abil tadi rumusnya TR? P kali Q. Berarti kita masukin ya. Nah, Abil kalau ngerjain kayak gini ya, ini kan P-nya. 24 min 0,4 Q kali Q, atau gimana ngerjainnya, Bil? Belum begitu ngerti Pak kalau yang TR aku. Ini kalau kita ngikutin nih, Bil, ini kan yang ini nih. Ya. Ini kan? Kalau Q-nya kan nggak disebutin. Ya. Jadi kalau nggak sebutin kan ditulis lagi kan Q-nya kan? Di dalam kurung, Pak. Terus dalam kurung ya. Ya. Jadi kalau nanti kalian ngerjain, jangan langsung kali Q, nggak dikurung. Nanti kalian bingung ngerjainnya. Gitu. Harus dibuat kurungnya dulu. Nah, baru setelah kurung dikerjain satu-satu. Gimana Bil ngerjainnya Bil? 24 Q min 0,4 Q kuadrat. 0,4 Q kuadrat. Berarti MR-nya? MR-nya 24.
24 min 0,8 Ki. Mas apa? Ki. Ya, lupa ya. Udah, tinggal kita masukin laba maksimum itu MR sama dengan MC. Nah, di perhitungan laba maksimum, pasti nanti terakhirnya dapatnya Ki ya. Ki sama dengan. Selalu mutlak kayak begitu. Nggak mungkin yang lain. Kita tinggal masukin 24 min 0,8 Ki sama dengan 0,2 Ki plus 4. Ini pindah ruas ke sini atau ini pindah ruas ke sini. Ini pindah ruas jadi Ki, ini pindah ruas jadi 20. Nah, untuk yang nomor 3, Ki itu berarti quantity. Jadi setiap kita ngerjain laba maksimum, yang kita dapat pasti hanya quantity. Jadi ceritanya biar kita untungnya gede, kita tuh ngejual harus 20. Tapi di nomor 3 itu nggak ditanya quantity. Di nomor 3 tuh yang ditanya rupiah. Makanya kalau kalian nyari jawaban 20 nggak ada. Nah, gimana caranya? Masukin ke rumus laba rugi. Jadi kita masukin ke rumus laba rugi. Rumusnya adalah TR kurangi TC. Nah, ini juga sama, sistemnya dikurung ya. TR-nya udah ada nih. Berarti buka kurung 24 Ki min 0,4 Ki kuadrat dikurung dikurangi TC. TC-nya ini. Ki kuadrat tambah. Ki-nya yang mana? Ini Ki-nya. Dari laba maksimum ini. Makanya nanti kita tahu ini dalam rupiah. Gitu. Kita akan tahu rupiahnya maksimumnya berapa. Kita masukin ya. 24 kali 20 kurangi 0,4. Dua dikuadratin 400. 400 kali 0,4 160. 20 dikuadratin 400. 400 kali 0,1 40. 4 kali 20 80. 480 kurangi 160 berarti 320 dikurangi 40 tambah 80 120. Jadi jawabannya 200. Ada jawaban 200. 200. Nah, ini adalah soal hot untuk materi yang cost dan revenue. Saya lupa ini keluarnya di tahun berapa, gitu. Kenapa dibilang soal hot? Karena kalian harus ngerjain dulu ininya, kalian harus cari, udah gitu masukin ke rumus ini, dan nggak selesai sampai sini, masukin ke rumus laba rugi, baru dapat jawabannya 200. Nah, itu soal hot. Nah, ada satu lagi soal hot, tapi ini lebih mudah sebenarnya. Coba kalian lihat nomor 2. Kalian lihat nomor 2. Nomor 2 itu sama, ngerjain laba maksimum, tapi coba perhatikan yang diketahuinya.
di nomor 2. TC-nya udah enak, berarti tinggal dijadiin MC sama kalian. Nah, tapi perhatikan di nomor 2 itu. Bisakah kita mencari TR-nya? Bigel, bisakah kita mencari TR-nya dengan data yang diketahui? TR-nya ada 2, Pak. Nah, coba TR-nya 2 tuh yang mana? Yang 68 sama 68 kali 3 kilo sama 56 kali 6. Ya nggak sih, Pak? Nah, kalau TR-nya ada 2, gimana ngerjainnya? Karena kan kita cuma butuh 1 MR. Delta. Delta TR per delta Q. Iya. Kalau delta TR per delta Q, Langsung dapat MR. berapa jawabannya? Belum ngitung, Pak. Bentar. Coba ya, kita bareng-bareng ya. Di sini. Ini sudah ya? Mau di screenshot dulu? Saya mau hapus. Bapak, Ya, Tasa. maaf tadi tuh kenapa harus dimasukin ke laba rugi habis laba maksimum? Yang ini, Iya. karena kita mau cari dalam bentuk rupiah Salsa. Jadi nanti si laba maksimum bisa yang ditanya kuantiti, bisa yang ditanya rupiahnya. Kalau yang ditanya kuantiti, hitungannya beres sampai sini. Jadi artinya biar dapat laba, harus dijual 20 banyaknya. Tapi kalau mau dapat rupiah, sama Salsa harus dimasukin ke TR min TC. Ini biar dapat rupiahnya. Gitu. Dan akan selalu begitu. Nice. Saya hapus ya. Kita coba tadi yang Bigel bilang. Apakah bisa dikerjakan, Bigel? Bigel harus hati-hati. Tadi rumusnya yang Bigel bilang MR apa? Delta apa? Delta TR per delta Q. Nah, sementara itu TR atau P? P sama P. Q. Dicari dulu. Jadi kita nggak bisa ngerjain delta TR. Sorry, putus-putus Bigel di saya. Sinyal kali ya. Jadi kita nggak bisa pakai delta TR per delta Q ya. Gitu. Jadi caranya gimana? Balik lagi. Naila tahu cara ngerjainnya ini gimana biar dapat TR-nya? Pakai fungsi bisa nggak, Pak? Ya, kita harus pakai rumus fungsi. Jadi untuk yang nomor 2, buat dulu fungsi. Abil masih ingat rumus bikin fungsi? P dikurangi P1 per P2 dikurang P1. Sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Langsung aja ya, P1-nya berapa, Abil? P1-nya 68. 68. P2 dikurangi P1? 12. 12. Bukan 12 ya, Bil, minus ya. Oh iya, minus. Q dikurangi Q1-nya? 3. Q2 kurangi Q1? Nah, 3. Terus kayak gini gimana yang Bil? Dikali yang P min 68 kali 3. Ini kali ini berapa? 3P Ini 68 kali 3 4 4.
6 kali 3, 18. Oh iya, 18. Kan Ditambah 204. 24. Nah, berapa? 204. 204 ya. Min 12 kali. Min 12 Ki. Plus 36. Nah, di sini kalian ada dua pilihan. Mau dijadiin fungsi P atau mau dijadiin fungsi Q. Saran saya jadiin aja fungsi P ya. Jadi nanti min 3P sama dengan min 12Q. Pindah ruas ke sini berarti plus 240. Berarti P sama dengan min 12 bagi 3. Min 240 bagi 3. 8. Udah. Nanti kalian masukin ke yang kayak nomor 3 ya. P kali Q. Nanti dapat TR-nya. Coba dicek dulu ada yang salah dengan pengerjaannya. Pak, mau nanya. Silakan Salsa. Naila, Pak. Naila, sorry. Cara nentuin kita pakai P sama Q-nya tadi gimana? Cara nentuin gimana, sorry? Yang itu kan Bapak pakai yang P sama dengan. Ya. Cara nentuinnya gimana? Mending pakai P sama dengan atau Q sama dengan? Sebenarnya sih nggak masalah, cuman saya selama ini terbiasa nentuin pakai fungsinya pakai P aja. Biar nanti pengalinya Q, itu aja sih. Oke, Pak. Makasih. Bye. Ada kesalahan nggak? Coba dilihat dulu. Nggak ada ya? Nanti kalian cari, udah dapet P kali Q-nya, dapet TR, diturunin, baru MR kali MS sama dengan MC. Bapak, profit itu bunga. Kenapa? Profit. Profit itu laba. Oh, iya laba. Terima kasih, Pak. Baik. Soal terakhir ya, sebelum kita udahan 18. Coba kita bahas bareng-bareng. Soal terakhir nomor 18. Ini udah ya, nanti tinggal kalian masukin. Harganya P-nya 2.000. Terus TC-nya 800.000 tambah 1.750. Q-nya 4.000. Kalau kalian lihat jawabannya ada laba atau rugi itu ABCD. Nah sekarang coba Bigel. Kira-kira yang mau ngerjainnya gimana? Biar dapat laba atau rugi. Oke, tadi pakai ya MR sama dengan MC. Sorry, Oh, TR dikurangi TC. jadi kita akan mengerjakan rumus laba. TR min TC. TC-nya udah ada, TR-nya juga kalian udah tahu, P kali Q. Sok, 1 menit. Kasih tahu saya jawabannya apa ini. Udah ada TC-nya, TR-nya juga udah ada, P kali Q. Sok, dia laba atau rugi? 1 menit.
Bapak laba 200.000 bukan? Ya. Kenapa? Karena ininya kan dimasukin ya. Ini dimasukin ke sini, Q-nya, ininya dapat 7.800.000 si TC-nya. TR-nya 4.000 kali 2.000, 8 juta. Berarti 8 juta dikurangi 7.800.000, 200. Nah, Salsa gimana nentuin laba atau ruginya? Kan itunya TR dikurangi TC, TR-nya lebih besar dari TC, jadi laba. Ya, itu. Itu ya, jadi jawabannya 200.000. Oke ya, itu untuk hari ini. Besok kita akan bahas soal TO, sama nanti berarti kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi materi sudah yang diulang sudah lumayan, ada 5 atau 6. Nanti kita tambahin lagi besok yang lain. Makasih ya buat Sasa, Gilar, Bigel.